Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar kajian rutin kita. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian akidah kita yang kedua setelah sebelumnya kita membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita mulai mencicil secara pelan-pelan bersama-sama memahami turunan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita seperti disampaikan oleh moderator pagi ini adalah memahami makna Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, pertama berdasarkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Allah itu dinamakan dengan Khalik dan kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemahaman sederhana kita tidak perlu kajian terlalu mendalam, kita ini ada karena ada yang mengadakannya. Kita ini ada karena ada yang menciptakannya. Dan kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Kita terlahir dari orang tua kita dari orang tuanya, dan sampai pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah manusia adalah Adam, dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman sederhana sangat mendasar dan saya yakin ini sudah kita sepakati bersama-sama, tidak ada lagi khilaf. Nah, tapi turunannya adalah bagaimana ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah Allah itu zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Sebagaimana juga sifat-sifat Allah yang lainnya, Allah maha mengetahui, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa. Pagi ini kita membahas tentang Allah maha mendengar, Allah maha melihat, atau memahami makna Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu sekalian, para ulama usuluddin atau akidah atau tauhid memberikan penjelasan dalam pemahaman mendasar ini. Pertama, Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk manusia, Khaliq dengan makhluk itu tidak sama. Jangankan Khaliq dengan makhluk, ya, makhluk saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam, berbeda-beda. Sama-sama manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Sama-sama laki-laki, ada yang tinggi, ada yang pendek. Sama-sama perempuan, ada yang kurus, ada yang gemuk. Warna kulit pun juga berbeda-beda, bahasa pun juga berbeda-beda. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membandingkan makhluk dengan Khalik. Maka ulama akidah mengatakan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu, Al-Khaliq itu berbeda dengan makhluknya. Ini poin pertama. Poin kedua yang turunan dari pemahaman ini, pemahaman kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh didasarkan kepada akal, tetapi didasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Yang dhaif apalagi palsu tidak dibenarkan oleh ulama hadis untuk menjadikan landasan sebagai pemahaman kita tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pemahaman ini, maka Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala juga punya nama dan punya sifat. Tetapi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu disesuaikan atau dipahami seperti yang dijelaskan oleh Allah sendiri ataupun oleh Rasulullah SAW lewat hadisnya. Di antara nama-nama dan sifat Allah itu, ya, sebagai turunan dari pemahaman kita dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi asmaul husna
Allah memiliki nama-nama dan sifat yang baik. Allah menjelaskan dalam uh, firman-Nya surat Al-An'am. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, Fatiris samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yudrikukum yazgukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Akhir dari ayat ini Allah menjelaskan Allah tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah juga Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, maka berdasarkan surat Asy-Syura ayat 11 ini menguatkan bahwa memang Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, bagaimana Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat? Para ulama tauhid menjelaskan supaya kita tidak terjebak atau terpeleset pada pemahaman yang salah atau yang keliru. Para ulama mengatakan bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana Maha melihatnya Allah, Allah lah yang lebih tahu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan zat Allah sendiri. Sementara kalau kita kaitkan dengan fondasi awal Allah Maha Gaib, tentu bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana Maha melihatnya Allah tidak bisa diketahui atau tidak bisa dipahami oleh manusia secara sederhana. Kenapa? Karena wilayahnya adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain dalam surah Al-An'am ayat 103 mengatakan bagaimana tentang nama sifat zat Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah Allah mendengar dan melihat saja, tapi sifat-sifat Allah yang lain. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khadir. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditembus, dilihat dengan mata secara zahir. Tetapi Allah dengan kekuasaannya Maha melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memahami tentang makna dan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mendengar, maka apa yang harus kita munculkan dalam pemahaman kita? Kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Ketika kita memahami atau membaca ayat atau hadis Nabi, Allah Maha mendengar, maka yang akan muncul adalah keyakinan tentang kekuasaan penuh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Hadis yang populer yang ada kaitan dengan pembahasan kita sebelumnya, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril sebenarnya ingin mengajari kita lewat hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya tentang apa makna iman, dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, Jibril bertanya apa makna dari Islam, itu pun juga sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang ketiga, apa kata Jibril kepada Rasul SAW? Wa ma huwal ihsan? Ya Rasulullah, jelaskan tentang makna ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sholat misalnya, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Bapak Ibu sekalian, hadis ini sangat mudah kita pahami bahwa kita memang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini.
dengan kasat mata. Seperti kita melihat benda yang ada di depan kita. Makanya kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW, ka'annaka, seolah-olah. Ya, berarti tidak melihat yang sebenarnya, tapi hanya seolah-olah. Lalu Rasul menjelaskan berikutnya, fa'illam tarahu, karena memang kamu tidak akan bisa melihatnya, kecuali dengan pemahaman, dengan keyakinan, dengan kesadaran, bukan dengan mata secara zahir, secara fisik. Maka kata Rasulullah SAW, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian, hadis ini juga memberikan penjelasan, penguatan bahwa memang Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Kalaulah seandainya Allah tidak maha mendengar, tidak maha melihat, tidak akan mungkin Rasul mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Hadis ini hadis yang sangat populer, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di kitab hadis Bukhari ataupun Muslim bab iman, Islam dan ihsan. Bapak Ibu sekalian, maka memahami tentang nama dan sifat Allah secara umum ataupun Allah Maha mendengar lagi Maha melihat secara khusus, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pertama secara akidah, ya, kita meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Al-Khaliq. Kalaulah misalnya kita tidak mendapatkan ayat atau hadis yang memberikan penjelasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, akal sehat kita pun juga akan berpikir bagaimana kekuasaan, kehebatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak mungkin pencipta sama dengan makhluk atau yang dia ciptakan. Tetapi ketika ada ayat atau hadis yang memberikan penjelasan, tentu akal sehat kita akan menerimanya dengan sempurna, dengan penuh kesadaran, tidak perlu pertanyaan atau mendalaminya secara khusus. Kenapa? Karena semua sudah ada ayat atau hadis yang memberikan penjelasan tentang itu. Tetapi penjelasan tentang makna dan sifat Allah ini juga diingatkan oleh para ulama, memang harus bersandar kepada ayat atau hadis saja, tidak penafsiran akal sehat kita. Nah, ketika kita memahami Allah Maha mendengar atau Allah Maha melihat, dalam keyakinan kita, kata para ulama, seharusnya dia berbuah, dia memberi efek, dia memberikan manfaat dalam keseharian kita. Jadi memahami makna Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, bukan sekedar teori, bukan sekedar pemahaman dalam pikiran kita, tetapi dia menjadi keyakinan yang berbuah kepada tindak tanduk perilaku kita sehari-hari. Nah, berdasarkan hadis tadi, ketika Jibril bertanya kepada Rasul SAW, apa makna ihsan? Lalu dijelaskan oleh Rasul, ihsan itu adalah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita ilustrasikan. Kalau kita berhadapan atau bertemu dengan orang yang sangat kita hormati. Kita bandingkan misalnya, kita bertemu dengan orang yang sangat kita hormati, orang tua kita. Pasti cara berbicara kita, cara kita bertindak, atau perilaku kita di depan orang tua kita, pasti kita jaga. Ucapan kita mungkin ucapan yang santun, yang lembut. Tindak tanduk kita, gerak-gerik kita juga gerak-gerik yang tidak menimbulkan emosi atau kemarahan dari orang tua kita. Bahkan mungkin pakaian pun kita akan pilih. Atau misalnya karena kita sudah bertemu setiap hari dengan orang tua kita, kita mungkin tidak mempertimbangkan pakaian kita. Tapi kalau misalnya orang tua itu berganti dengan lurah, atau dengan camat, pejabat, atau dengan bupati, atau lebih tinggi dari bupati, gubernur, atau dengan presiden, pasti cara kita berbicara, tindak tanduk gerak-gerik kita, bahkan pakaian kita pun
sudah kita robah. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan orang yang kita hormati, orang yang punya posisi, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan. Sementara kita mungkin orang biasa-biasa saja. Bayangkanlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhadapan, bertemu, berkomunikasi, berdialog dengan zat yang maha mendengar, yang maha melihat, yang melebihi makhluk-makhluk tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu kata para ulama, ibadah kita atau dialog kita atau munajat kita atau doa-doa kita pasti kita lantunkan dengan kata-kata, dengan volume yang syahdu, yang khusyuk. Gerak-gerik kita seperti dalam sholat misalnya atau dalam zikir kita pasti kita kerjakan, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Inilah turunan dari memahami makna Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Bapak Ibu sekalian, disinilah inti masalah kita. Kita secara teori meyakini Allah itu ada. Secara teori kita meyakini Allah itu Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Tetapi dalam prakteknya kita masih lemah dalam menghadirkan makna Allah Maha Mendengar atau Allah Maha Melihat dalam pemahaman dan implementasinya dalam perilaku kita sehari-hari. Perjuangan berat kita adalah bagaimana kita bisa ibadah dengan khusyuk. Dan ini pengalaman hampir semua kita. Ketika kita sholat di rumah, mungkin kita berusaha dengan khusyuk. Tapi ternyata kita bandingkan kita sholat di rumah sendirian dengan sholat berjamaah di masjid, rasanya lebih khusyuk beribadah di masjid. Kita bandingkan kita sholat di depan Ka'bah, khusyuknya jauh melebihi sholat kita di masjid. Itu membuktikan merasakan kehadiran ya, Allah Subhanahu wa taala menjadi penting dalam ibadah kita. Padahal yang kita sembah bukan Ka'bah. Yang kita sembah tetap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suasana atau kondisi kita berada di depan Ka'bah menyebabkan kita khusyuk, lebih khusyuk dibandingkan kita beribadah di masjid, apalagi dibandingkan dengan kita beribadah di rumah kita. Pertanyaannya, apakah ketika kita beribadah di rumah Allah tidak melihat atau Allah tidak maha mendengar dari doa-doa yang kita lantunkan? Pertanyaannya, apakah ketika kita sholat di masjid Allah lebih mendengar dibandingkan dengan kita sholat di rumah? Pertanyaannya adalah ketika kita beribadah di depan Ka'bah Allah lebih maha mendengar lagi dibandingkan kita beribadah di masjid atau di rumah? Tetap saja Allah wa Allah ya. Allah itu ya Allah. Allah yang kita sembah di rumah beribadah, Allah yang kita sembah ketika beribadah di masjid, Allah yang kita sembah ketika di hadapan Ka'bah juga sama. Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini membuktikan bahwa beratnya perjuangan kita dalam menghadirkan makna Allah Maha mendengar. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pemahaman Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat itu bukan pada kondisi tertentu saja, tetapi memahami makna Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat di mana saja. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Hadirkanlah rasa takut, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di mana saja berada. Jadi kalau pertama tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Wa ma huwal ihsan?" Apa arti ihsan? Secara khusus Rasul memberikan penjelasan, ihsan itu kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Padahal kita memang punya keterbatasan untuk tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Kecuali nanti di akhirat ya. Seperti Allah jelaskan dalam firman-Nya yang lain, nanti di akhirat kelak puncak kenikmatan itu adalah bukan sekedar masuk surga, tetapi
kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat wajah Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama. Allah berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Nanti di hari kiamat kelak ketika kita sudah masuk surga, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan puncak kenikmatannya adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah seperti kita melihat wajah Allah, seperti melihat bulan purnama. Tapi di dunia ini kita tidak bisa melihat wajah Allah, tapi kita harus menghadirkan itu. Nah, kata Rasulullah SAW, menghadirkan pemahaman makna Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kapan dan di mana saja. Di tempat yang ramai, kita sungkan berbuat dosa atau berbuat maksiat, melakukan pelanggaran. Atas dasar apa? Secara sederhana, kalau kita tidak beragama atau belum memiliki pemahaman agama yang benar, kita malu berbuat dosa, berbuat maksiat di tempat orang ramai. Babnya adalah sisi fitrah kemanusiaan kita, malu nanti ditegur atau dicemooh atau dihina oleh orang. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran atau kemaksiatan. Dalam kesendirian di tempat tersembunyi tidak ada rasa malu, lalu kita lakukan pelanggaran. Ini bukti bahwa tidak cukup dengan fitrah kemanusiaan saja kita memelihara diri atau mengantisipasi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi coba bayangkan kalau pemahaman ittaqillaha haitsuma kunta, hadirkanlah rasa takut atau rasa diawasi oleh Allah di mana saja berada, pasti kita bisa berperilaku yang sama di tempat yang ramai ataupun dalam kesendirian atau di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu sekalian, ini juga lah masalah krusial kita hari ini dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat ataupun berkeluarga. Anak-anak kita, kenapa mereka takut melakukan pelanggaran? Mungkin karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Mungkin karena takut diberi sanksi seperti di sekolah. Tapi coba bayangkan, kalau seandainya mereka tidak melakukan pelanggaran itu, karena pemahaman yang sudah masuk ke dalam jiwa, keyakinan mereka, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Lihat, Maha Melihat. Bahwa papanya, mamanya tidak tahu, tapi Allah lebih tahu. Pasti dia tidak akan melakukan pelanggaran. Bahwa guru punya keterbatasan, tidak bisa mengawasi 500 atau sampai 1000-an siswa. Tapi kalau siswa itu sama-sama memahami Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, pasti mereka tidak akan melakukan pelanggaran. Sama juga kita di masyarakat. Seperti kita di jalan misalnya, di lampu merah secara sederhananya misalnya, kalau kita melihat lampu berwarna merah seharusnya kita berhenti, tetapi ketika kita lihat kiri kanan tidak ada polisi, apa yang akan kita lakukan? Ini sangat bergantung kepada pemahaman kita bahwa polisi memang tidak ada, bahwa masyarakat mungkin tidak melihat, tetapi Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Pasti kita tidak akan berani melakukan pelanggaran. Begitu juga misalnya ketika ada barang berharga tercecer lalu kita menemukannya, apa yang akan kita lakukan? Bukan mengambil untuk kepentingan kita, tapi kita mengambil mungkin untuk menyelamatkannya. Kenapa? Karena kita meyakini betul, mungkin orang si pemiliknya tidak tahu siapa yang mengambil, mungkin masyarakat tidak mempedulikannya karena kesibukan mereka masing-masing, tapi kita menyadari Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Pasti kita tidak akan berani melakukan pelanggaran. Nah, inilah yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul SAW ketika kita memahami nama dan sifat Allah yang salah satunya adalah Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Kata para ulama, kalau kita beribadah maka kita berusaha untuk khusyuk. Kenapa? Karena kita beribadah bukan menyembah makhluk. Seperti tadi kita beribadah ya, sholat di depan Ka'bah, nah, bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu adalah sentral untuk arah atau tujuan. Yang kita sembah tetap saja Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ka'bah. Zat pemilik Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perilaku dijelaskan oleh para ulama, kalau tadi di dalam ibadah menjadi khusyuk,
dalam perilaku merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meyakini, menyadari Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka turunannya adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf dikatakan hadirnya rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam pemahaman kita tentang rukun iman, kita mempercayai adanya malaikat, dan di antara malaikat Allah itu ada malaikat pencatat, yaitu Raqibun Atid. Itu sebenarnya turunan ya, dari pemahaman ini. Ya. Andai pun misalnya Allah tidak menciptakan malaikat, tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam penjelasan ilmu akidah atau tauhid diberikan pendapat oleh para ulama, adanya malaikat Raqib dan Atid itu untuk menyederhanakan pemahaman kita sebagai makhluk. Allah sudah maha sempurna. Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Dan malaikat adalah makhluk Allah. Tidak ada ketergantungan Allah kepada malaikat. Makanya secara logikanya, andai pun malaikat Raqib dan Atid tidak ada, tetap saja kita harus meyakini Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menyederhanakannya, kenapa kok ada malaikat? Ya, supaya setiap makhluk ini betul-betul semakin sadar. Karena setiap makhluk, setiap manusia ada malaikat Raqib dan Atid pencatat amal perbuatannya. Tapi sekali lagi, andai pun malaikat tidak ada, karena itu adalah makhluk, tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Ya. Makhluk kalau tidak ada temannya terasa kurang. Tapi Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena tadi laisa kamislihi syai'un. Allah memang tidak sama dengan makhluknya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang kedua, kalau tadi khusyuk dalam beribadah, maka yang kedua dalam kehidupan sehari-hari pasti kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena merasa diawasi pasti kita akan berhati-hati dalam setiap tindak tanduk gerakan kita. Kenapa ada orang berani berbohong? Ini salah satu contoh dalam tindak tanduk sehari-hari. Orang berani berbohong ya karena dia tidak memahami atau tidak menyadari apa yang dia ucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah imannya bagus, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah Maha mendengar, tidak akan berani mereka berbohong. Nah, maka sama dengan ibadah tadi, kita mesti menghadirkan makna Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, bukan untuk kita yang sudah dewasa saja, bukan untuk kita yang sudah lansia saja, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kalau ini bisa kita hadirkan, bisa kita kokohkan, bisa kita tanamkan, maka tidak perlu ada CCTV di rumah. Kalau misalnya karyawan kita atau kolega kita di kantor memahami makna Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dengan pemahaman yang benar, maka sebenarnya tidak perlu ada CCTV. Dan ini kita rasakan kenapa di negara-negara barat yang agamanya mungkin tidak jelas, masyarakatnya disiplin, masyarakatnya patuh, masyarakatnya taat aturan. Ternyata karena ada regulasi, karena ada undang-undang, karena ada peraturan. Dan ternyata undang-undang atau peraturan itu turunannya di mana-mana ada CCTV. Nah, kenapa di kita di Indonesia mayoritas Muslim banyak pelanggaran, banyak kemaksiatan? CCTV ada, tapi mungkin tidak cukup. Nah, sebenarnya kata kuncinya ada, yaitu menghadirkan makna Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi inilah inti masalah kita. Ketika ditanya, apakah kamu beriman? Mereka mengatakan, kami beriman. Apakah kamu meyakini adanya Allah? Saya meyakini adanya Allah. Tetapi turunan dari beriman atau meyakini Allah Subhanahu wa taala jarang dibahas, jarang dipahamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita ataupun di masyarakat. Maka pemahaman ini menjadi penting. Kalau kita meyakini adanya Allah, meyakini ada zat yang maha berkuasa,
meyakini zat yang maha mengetahui, meyakini zat yang maha melihat, maka turunannya adalah dalam beribadah kita menjadi orang yang berusaha untuk khusyuk, ya, seoptimal mungkin di mana atau kapanpun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah. Dalam tindak tanduk kita sehari-hari, kita merasa diawasi, maka akan berhati-hati dalam setiap tindak gerakan ataupun perbuatan kita. Lalu yang terakhir, kalau kita merasakan, memahami kehadiran makna Allah Maha Melihat atau Allah Maha Mendengar, pasti kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari diri dari berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita simpulkan, apa memahami makna Allah Maha Mendengar atau Allah Maha Melihat secara keyakinan menyebabkan kita selalu merasa diawasi, ya. Secara aplikasi dalam beribadah kita menjadi khusyuk, dalam perilaku sehari-hari kita akan berhati-hati dan juga berusaha menghindari dosa. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita memahami betapa pentingnya menghadirkan makna Allah Maha Mendengar atau Allah Maha Melihat. Bapak Ibu sekalian, ini bisa sampaikan sebagai pengantar dari diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema memahami makna Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Dan kalau tadi saya lupa, saya ulangi, memahami makna Allah Maha Mendengar atau Allah Maha Melihat tidak boleh kita gunakan pendekatan logika, tetapi sumbernya, dasarnya adalah berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita manusia. Kita mendengar dengan telinga. Tapi bukti kita adalah makhluk, berapa kekuatan telinga kita. Dalam jarak berapa meter kita masih bisa mendengar suara. Tapi Allah Maha sempurna. Tentu tidak bisa kita menyederhanakan Allah mau mendengar seperti mendengarnya manusia. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita bisa melihat dengan mata, dengan kornea. Tapi mata kita punya keterbatasan. Dengan jarak tertentu kita tidak lagi bisa melihat. Tetapi ilmunya Allah, maha mendengarnya Allah, melebihi dari kemampuan manusia. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Nah, pembahasan tentang ini, poin utamanya adalah buah dari memahami makna Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bukan mempertajam atau mendalami bagaimana mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh ulama tauhid, ya, memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu, asma dan sifat Allah cukup dipahami secara sederhana kecuali kita masuk kepada kajian tasawufnya. Tapi secara sederhana bagi kita cukup pemahamannya secara sederhana. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan kita, tapi buahnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa diawasi oleh Allah, maka dalam beribadah kita menjadi khusyuk atau berusaha untuk terus khusyuk kapan dimana saja. Dalam tindak tanduk kita berhati-hati, dan dalam kondisi apapun kita berusaha menghindari diri dari pelanggaran atau berbuat dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.